أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبدا آمين ودهر زاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين قال فأي نسبة لجميع البحار والأرض إلى السماء. Kemudian Imam Ghazali beliau kembali menerangkan ujar sidin, maka apakah perbandingan bagi semua laut dan bumi dan langit? Maka apa perbandingan bagi semua laut dan bumi kalau dibandingkan dengan langit? Wa hiya mutaghayyiratun 'alal qurbi, dan dia bumi dan isinya itu berubah dalam waktu dekat. Jadi bumi kita ini dalam waktu yang dekat itu bisa berubah-ubah. Kadang-kadang bumi ini panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang lama, kadang-kadang keras. Nah, itu sifat keadaan daripada bumi. Dalam waktu yang dekat dia bisa berubah-ubah. Was-samawati shalabatun syaddadun, sementara sedangkan langit itu kuat, keras, ada berubah-ubah. Nah, itu perbandingan antara bumi, lautan dibandingkan dengan langit. Langit itu adalah diciptakan oleh Allah, keras, kokoh, kuat, tidak akan hancur terkecuali sampai waktunya. Mahfuzatun inda taghayyuri, dan langit itu terpelihara daripada perubahan. Langit itu selama-lamanya ada berubah. Langit itu dari awal sampai akhir diciptakan oleh Allah, kuat dan kokoh, keras, ada berubah-ubah. Ila ayyabulughal kitabul ajalah, sehingga sampai waktu catatan kitab ajalnya. Nah, ketika sampai sudah waktunya, hanyar langit itu dihancurkan oleh Allah. Baru langit itu dipecahkan oleh Allah. Jadi langit itu diciptakan oleh Allah sangat keras dan kokoh. Berapa kandalnya langit itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi langit itu sangat kandal, luar biasa kandalnya. Langit pertama kepada langit kedua itu tingginya sangat luar biasa, perjalanan 500 tahun. Diperkirakan perjalanan 500 tahun kali 7, jauh benar, kali pulang ke atas sana sampai ke Mustawa sana. Kenapa di atas sana tuh banyak nang pertemuan Nabi lawan zat Allah. Nah, apabila sampai waktunya hanya hancur langit tadi, ketujuh lapisnya terhambur kaina. Apabila sampai waktunya. Nah, sekarang langit itu bergerak aja kada. Daripada saking kuatnya, saking kokohnya, ada sing gerakan langit itu. Makanya ujar Imam Ghazali, satu benda yang ada di atas langit itu dibandingkan dengan apa-apa yang ada di bumi ini, itu
hebat satu benda yang diciptakan oleh Allah di atas. Hanya satu benda. Belum lagi nang berataan mahfuzatun anit taghayyuri. Langit itu dipelihara oleh Allah daripada berubah. Hanya saja kita nggak tahu. Kita baca nih kitab Imam Ghazali nang ngaran langit itu seperti itu. Inya ada berubah. Cuma nang ngaran makhluk akhirnya berubah juga. Sampai waktunya ia hancur. Ada dan kekal. Hanya zat Allah yang kekal. Walidzalika samahullahu mahfuzan. Maka karena itulah Allah menamai akan langit itu mahfuz. Jadi dingarani langit itu mahfuz, yaitu nang dipelihara oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan. Imam Ghazali lengkap dalilnya. Dan kami jadikan akan langit itu sebagai hatap yang dipelihara. Langit itu sebagai hatap yang dipelihara oleh Allah. Allah ya guru yang ini penyanyi dulu sih ini. Di rumah Irama juga. Langit sebagai atap rumah. Sebagai atap. Jadi kan salah memang dalam rumah Irama memang ada dalilnya juga. Bumi ini sebagai lantainya. Wa qala ta'ala wa baina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun, kami bikin di atas kamu, di atas kita nih, di atas kepala kita, di atas sana 7 lapis langit yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Pada kegampangan 7 lapis Tuhan menciptakan langit itu. Wa qala ta'ala lagi ujar Imam Ghazali, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banainaha rafa'a samkaha fasawwaha. Apakah penciptaan kamu lebih hebat, lebih kokoh, ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah? Allah telah meninggikan bangunannya itu langit, lalu Allah menyempurnakannya. Jadi langit itu beristilah sudah ditentukan oleh Allah, memang ditinggiakan, dikokohkan, dikuatakan bangunannya. Lalu ujar Tuhan, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, yang lebih kokoh, ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah? Nah, kalau kita membanding kekuatan kita berapa? Paling 70 tahun. Ada kau lagi mangkat gayung. Tapi mun masih kau mangkat gayung, masih kau bini anom. Bujuran dia lalakian nih apabila masih kau mangkat benjusa gayung masih kau kawin lagi. Apabila anak banyu kata kau lagi segayung tuh, kata kau lagi kawin. Nah, sepanjang-panjangnya umur ujian Nabi antara 60-70. Apabila lebih daripada 70 itu untung benar. Untung benar lebih daripada itu. Diberi Tuhan kelebihan. 70 lamahan dah awak. Akhirnya meninggal dunia. Langit bang, langit itu dari awal penciptaan sampai sekarang kada ada ubahnya. Kalau kau misalnya langit itu misalnya ada pina retak sedikit atau pina berguncang sedikit, ada. Dari awal sampai sekarang tetap kada berubah bangunan langit itu. Nah, kalau kita misalnya mengatakan langit itu biru, itu sebenarnya salah. Itu penglihatan kita aja biru. Atau langit itu misalnya merah, salah juga. Yang tahu warna langit itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biru itu mungkin ujar orang-orang ahli itu memadahalkan lantaran pantulan cahaya air laut ke atas.
nang kaya biru langit itu. Ada nang itu pendapat. Jadi langit ini adalah ciptaan Allah yang termasuk ghaib. Ujar para ulama, termasuk ghaib. Kenapa jadi ghaib? Karena kada yang tahu keadaan langit itu. Kayak apa langit itu tercipta, dibuat daripada apa? Nah, kada tahu. Cuma Allah menjelaskan di dalam Al-Quran hanya seperti itu. Langit itu kada berubah terkecuali hari kiamat sampai kiamat. Dan langit itu sangat kokoh dan kuat, kada sing ubah-ubahan. Nah, Tuhan menjelaskan seperti itu. Kada ada Tuhan menjelaskan langit itu terbuat daripada misalnya batu atau batu yakut atau emas. Ada itu. Ada tahu kita terbuat daripada apa langit itu. Nah, itulah ujar Imam Ghazali perbandingan daripada bumi, lautan, dan langit. Lautan bisa berubah, bisa pandit, bisa pasang lautan itu, bisa berkurang banyunya, bisa bertambah. Bila berkurang kamana ada sesatnya banyunya. Cuma penciptaan air ini kada bertambah, kada berkurang. Penciptaan air cuma banyunya hanya mengalir ke mana kayak itu, nah, sehingga bina kayak karing kadang-kadang surut pesan. Padahal banyu itu kada bertambah, kada berkurang. Sampai kiamat kada berhabisan. Kita kinum, kita kami akan pulang, kita kinum, kita kami akan pulang. Kayak itu kan air kok kada sing habis-habisan, kada bertambah dan kada berkurang juga. Karing dia sudah banyunya aja. Nah, itu ada nang meisap. Matahari kami isap naik ke atasnya, airnya jadi gumpalan awan pulang di atas sana. Jadi selama-lamanya sampai kiamat seperti itulah keadaan air. Cuma terjadi perubahan. Air tadi kadang-kadang terkurang mesinnya karena air lambat hujan misalnya. Nah, sementara langit itu ada berubah-ubah. Maka itu keadaan langit, hebat penciptaan langit. Jadi ujar Tuhan, apakah penciptaan langit yang hebat atau penciptaan tubuh kita ini? Jelas sudah hebat penciptaan langit itu. Makanya yang terakhir Al-Imam Ghazali menjelaskan kita tafakkur masalah langit, keajaiban yang ada di atas sana. Wanzur ila alamil malakut. Nah, ujar Imam Ghazali, maka pikirkan oleh engkau kepada alam malakut. Alam malakut ini adalah alam para malaikat. Alamnya yang kada kau dilihat dengan mata, hanya dilihat bisa dengan penglihatan mata hati. Mata hati terbuka, lalu seakan-akan mata yang dua ini melihat. Jadi melihatnya dengan dua mata juga, cuma nampak dibuka Tuhan mata hati, lalu melihat dengan jelas alam gaib tadi, alamnya para malaikat, alamnya para jin, itu alam hubungan syaitan di situ, alam nang malakut ngarannya. Kalau kita ini berada di alam mulki, alam syahadah, alam yang nyata, alam yang jelas nang kawan dilihat dengan mata kita, itu ngarannya alam syahadah, alam nang kawan disaksikan. Maka pikirkan oleh engkau kepada alam malakut, alam gaib, la tara ajaibal izzi wal jabarut. Sungguh engkau akan melihat keajaiban-keajaiban, kemuliaan dan kehebatan keperkasaan Allah. Ya langit tadi. Jadi ujar Imam Ghazali mun hendak melihat keajaiban-keajaiban alam malakut, di antaranya yaitu langit. Karena langit itu kada diketahui bagaimana keadaan langit, maka dinamakan itu adalah termasuk alam malakut. Arash, kursi di atas sana,
Itu semua termasuk alam malakut. Kalau kita Allah merancang kita madahkan alam gaib ini, ya alam buhannya jin, buhan malaikat, alam gaib. Padahal langit itu pun termasuk juga alam gaib juga. Nang kada kawa dilihat dengan mata. Baca langit itu kelihatan di atas sana. Nah itu lain langit ngarannya. Kita nerai memadahkan langit itu, memang Allah memadahkan langit itu di atas. Lalu apakah dia nang di atas itu langit biru ya? Ada tentu biru, hirang, magine, campur-campur putih. Lalu disebut dengan alam malakut. Wala yakunanna anna ma'nan nadhari ilal malakut, dan janganlah engkau menyangka bahwa arti memperhatikan kepada alam malakut itu bi antamudal basar ilaih, dengan bahwa engkau memanjangkan penglihatan engkau kepadanya, pandang terus ke atas. Dikira itu kalau nangaran tafakkur tadi. Fatara zarqatas sama, lalu engkau melihat warna birunya langit. Wadau al-kawakib, dan cahaya bintang-bintangnya. Kita jangan ke atas lalu nampak biru langit. Nampak di atas sana cahaya bintang apabila malam hari. Wa tafriqiha, dan perbedaan-perbedaannya. Nah apabila kita memandang ke atas, kita lawas memandang, tetapi hati kita kadang memikirkan. Nah ujar Imam Ghazali, fa innal bahaima tusyarifuka fi hadzal nawar. Maka bahwasanya binatang sama dengan engkau pada ini pandangan, pada ini pemikiran. Binatangnya sudah tahu, sudah dilihatnya, ya sudah ada hendaknya memikirkan. Ada kita ini berisi akal, lalu disuruh kita untuk memikirkan yang dipandang. Kadang dasar bujur disuruh, apabila kita memandang itu disuruh memikirkan. Memikirkannya supaya ingat dengan Allah. Sekurang-kurangnya pikiran yang terakhir ujungnya ingat kepada Allah. Sekurang-kurangnya 10 menit memikirkan, kehabisan hanya ingat lawan Tuhan. Itu sekurang-kurangnya sudah. Berjam-jam sudah berpikir macam-macam masalah dunia, kan apakah ujung-ujungnya ya Allah hanya ingat. Banyak berisi perkara, ujung-ujungnya ya Allah hanya ingat. Masih untung daripada ada ingat lalu-lalu. Disuruh kita tiap-tiap pandangan, tiap-tiap penglihatan dan perasaan disuruh supaya ingat dengan Allah, disuruh supaya memikirkan. Fa in kana hadzal muradu, maka jikalau ini dia yang dimaksud, falima madah Allah Ta'ala Ibrahim biqaulihi, maka karena apa Allah memuji akan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakus samawati wal ardh, dan demikianlah kami perlihatkan akan Nabi Ibrahim kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Nabi Ibrahim dilihatkan oleh Allah kerajaan langit dan bumi. Dilihatkan. Apabila dilihatkan itu berarti tahu ya, kerajaan langit dan bumi dinampakkan oleh Allah. Nah ini nyaman bila memikirkan amaran mengapa karena dilihatkan. Lamun kita kayak bahan tak memikirkan, kada tahu memikirkan, kenapa barangnya kita kada tahu. Nangaran langit itu nah, kada tahu kita barangnya, lalu ngalih memikirkannya. Karena sesuatu nang nyaman kita tapakurakan itu sesuatu nang kita kawa melihat. Dan itu
diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. La bal kullu ma yudraku bihasatil basar. Tidak, bahkan tiap-tiap sesuatu yang diketahui dengan panca indera penglihatan. Wal Qur'anu yukhbaru anhu bil mulki wasyahadah wa ma waba 'anil absar. Maka Al-Qur'an mengibaratkan daripadanya dengan alam mulki, yaitu alam syahadah, alam yang bisa dilihat, dirasa dengan panca indera, itu alam malakut, dan sesuatu yang tiada nampak dari penglihatan, yaitu alam ghaib tadi. Nah, itu Quran menjelaskan masalah alam mulki, masalah alam syahadah, dan masalah alam ghaib. Nah, cuma bagi kita nang kawa kita pikirkan yaitu alam syahadah ini, yang kawa kita lihat dengan mata, dengan panca indera. Sementara alam ghaib, nah itu hanya bisa diperdapati orang-orang yang dibukakan oleh Allah pandangan mata hatinya. Jadi ujar Imam Ghazali di awal tadi, maka pikirkanlah kepada alam malakut. Nah ini bagi orang-orang yang tak buka hati. Bagi kita yang kada tak buka hati, kita hanya sekedar tahu bahwa nangaran langit itu kada berubah, dan langit itu sangat kokoh sampai sekarang kada sing berubah. Nah, itu bagi kita itu. Bagi orang-orang yang tak buka hati itu sesuai aja. Fayu'baru baru anhu bil ghaibi wal malakut, maka dikatakan, diibaratkan daripadanya sesuatu yang tiada nampak itu dengan alam ghaib dan alam malakut. Ya kalau lah, apabila sesuatu itu nang kada nampak dilihat dengan pandangan mata kita, maka itu disebut dengan alam ghaib. Alam ghaib itu ya alam malakut juga ngarannya aja nang berbeda supaya menambah-nambah pengetahuan. Alam mulki ya alam syahadah. Alam syahadah itu ya alam dunia kita nih. Kata-katanya aja. Seperti malaikat, pada awal-awal malaikat dilihat hanya orang-orang yang tertentu melihat. Siapa? Para nabi-nabi. Jin, siapa nang suah melihat jin? Adakah nang suah melihat jin? Malaikat jelas sudah. Jin, siapa suah melihat jin? Mulun seumuran kita suah melihat jin. Kalau kok kisah menitip itu pastinya gitu. Nama syaitan di TV rajin muncul, lakian syaitannya menggoda. Ada kalau film rajin sinetron. Ada sebuah lagi melihat jin. Kayak apa? Kada bisa masuk ke alam situ kecuali orang yang istilah belajar ilmunya, atau orang yang bersahabat lawan jin. Nah bisa nyaman dia bersahabat lawan jin itu tulak ke padang hutan ke malam. Padang hutan tagar sana tuh nah tulak situ niat dia hendak berkawan lawan jin, bawa dupa. Tengah malam jam 2 datangnya nak ketemuan jin, nak sakti. Cuma matinya bener ya. Bisa kada beriman matinya. Arash sama aja juga, kursi kebesaran Allah itu berada di alam ghaib. Apabila orang kawan melihat arash Tuhan di atas sana, nah itu biarlah orang yang kawan melihat arash nih, inya tetapi ampun lagi begawi, karena sudah melihat kebesaran Allah yang sangat besar. Beribadah aja, nuntut ilmu beribadah, kalau mikirkan lagi makan. Kenapa? Karena ia sudah melihat kebesaran Allah di atas kebesaran arash Tuhan. Kursi hanya gaib. Maka semua ini malaikat, jin, arash itu kada kau dilihat dengan mata yang zahir. Kada kau dilihat. Wallahu ta'ala alimul
ghaib wa syahadah, dan Allah mengetahui alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib, alam syahadah. Wa jabbarul mulki wal malakut, dan maha perkasa pada alam mulki dan alam malakut. Wa la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmihi, dan tiada ada seorang pun yang meliputi daripada ilmunya Allah. Illa bima syaa, melainkan dengan sesuatu yang Allah menghendaki. Wa huwa alimun bil ghaib, dan Allah itu maha mengetahui dengan yang ghaib. Fala yadhharu ala ghaibatin ahadan, maka dia Allah tiada menampakkan kegaiban akan seseorang. Maka tiada Allah menampakkan, melihatakan kegaibannya akan seseorang, illa man irtadha, melainkan orang yang dia itu diridhoi. Nah itu berarti apabila orang itu sudah makamnya diridhoi Allah, ridhoi itu lebih tinggi daripada dicintai. Dicintai dulu, lalu buah dicintai, diridhoi. Ada orang dicintai Allah tapi kata berbuah lagi. Nah setelah berbuah diridhoi oleh Allah, nah itu luar biasa. Apabila orang sudah diridhai oleh Allah, maka hatinya dibukakan Allah, nang gaib-gaib tadi, arasy melihat, kursi melihat, langit melihat, nang gaib-gaib, nang ajaib-ajaib, nang aneh-aneh di alam gaib itu dilihatkan oleh Allah. Lalu orang-orang yang kaya itu menjelaskan luar biasa, karena kegaiban itu dilihatkan Tuhan. Cuma syaratnya tadi diridhai oleh Allah. Dalam Quran kalau ada radhiyallahu anhum wa radu an. Nah itu dalam Quran. Para sahabat itu orang-orang yang diridhai oleh Allah. Makanya sahabat itu luar biasa melihat alam gaib. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, orang yang dalam kubur itu jelas benar dilihat, disiksa, dan dapat nikmat kelihatan bagi mereka. Fa'ajil ayyuhal aqilu fikraka fi malaku, maka tundalah wahai orang yang berakal akan pikiran engkau tentang alam malakut. Nah tunda di sini jadi Imam Ghazali, tunda, jangan pina memikirkan alam malakut karena dirasuki oleh jin. Nah, jadi kita pikirkan alam dunia ini aja, memandang pohon ingat lawan Tuhan, memandang ke atas ingat kebesaran Allah, memandang binatang-binatang ingat kebesaran Allah. Nah itu kan menghadap parak, memandang awak kita, lihat di awak kita bujur-bujur dari ujung kuku sampai ujung rambut. Lihat di hikmahnya bujur-bujur, napa hikmahnya kuku. Jangannya ada kuku ngalih begaru. Jangannya ada kuku kada kau mengambil benda-benda yang halus. Nyaman lapian kada kuku begaru dumul. Lantaran kuku diciptakan Allah di ujung andaknya lalu nyamai begaru. Hikmahnya. Amun guru yantor saya kita bisa benar telapak tangan nanya sedih. Ada kitabnya garis-garis tangan. Apabila garisnya bujur di sini, jadi sedih begini anunya. Apabila bujurnya ke sini, ini bujur ke sini, ini. Apabila bujurnya ke sini, jadi begini empat. Iyo. Kan ada itulah, cuma itu kata tawabang di apa ngarannya dipercayai sepenuhnya, karena itu sekadar ilmunya aja. Bisa aja salah, cuma jarang salah, karena ketentuan hanya di sisi Allah. Jadi orang-orang yang hebat-hebat itu memang mereka menguasai ilmu-ilmu yang
diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik dan hidayah terbuka hati, lalu mengetahui sesuatu hikmah dibalik daripada ciptaan Allah Ta'ala itu. Fa'asa yaftahullahu laka abwaabas samaa. Cuma ujar Imam Ghazali, maka mudah-mudahan ya Sidin, Allah membuka akan pintu-pintu langit. Apabila Tuhan membuka pintu-pintu langit, akan melihat keajaiban-keajaiban di atas sana. Fatajulu bi qalbika fi aqwariha, maka berkelilinglah dengan hati engkau pada penjuru-penjuru langit. Allahu Akbar. Jadi orang nang hatinya terbuka, itu hatinya itu nang kaya berjalan di penjuru-penjuru langit. Rohnya itu keluar. Ini kan yang dikisahkan oleh Guru Yanur, ada di kitab sini kan, Imam Rafi'i. Ujar Imam Rafi'i, ulun tumatan kampung ulun mengirim roh ulun tiap hari mencium tanah di kota Madinah. Ziarah roh ke kota Madinah, mencium tiap hari roh ke kota Madinah. Nah sekarang ulun ya Rasulullah bukan rohnya lagi, jiwa dan raga ulun berada di makam pian. Rajin roh aja dikirim. Nah sekarang ini jasad ulun. Nah sekarang ulun minta keluarkan tangan pian ya Rasulullah. Ya nang keluar tangan Rasulullah, disaksikan puluhan ribu daripada manusia. Imam Rafi'i, Muhammad Rafi'i. Timbul tangan Rasulullah, dicium Sidin, tuntung mencium, masuk pulang tangan Nabi. Nah itu orang yang sudah bisa, cakap bahasa kitanya, mengeluarkan roh keluar daripada awak tiap hari. Nah ini ya juga, ini kada kegampangan kadang ini ke atas langit sana berkeliling di penjuru langit, seluruh langit dikelilingi. Nah, apabila orang yang seperti itu luar biasa manusia. Hawa mengeluarkan roh daripada jasad, dan roh itu berkeliling di atas penjuru-penjuru langit sana. Ila ayyakuma qalbaka baina yaday arsyir rahman, sampai bahwa berdiri pulih hati engkau di antara hadapan arasy-Nya Allah. Nah, sampai ke arasy sana. Ya Allah, inilah anu luar biasa kekuatan hati mereka itu. Cuma syaratnya tadi diridhoi oleh Allah. Nah, ingin situlah. Mudah-mudahan kita berataan mendapat berkah dan rahmat daripada alim Allah. Baca sebelum 5 menit. Kemudian Ahmad bin Isa bin Ghalab, anna ba'dal awliya akhbara bi annahu al-mustafa fi darsihi. Karamat beliau bahwa sebagian wali-wali Allah mengkhabarkan bahwa Sidin melihat Rasulullah pada majlisnya Ahmad bin Isa bin Ghalab. Nah, jadi ada di antara wali yang hadir di majlis Ahmad bin Isa, lalu melihat Rasulullah hadir juga di majlis Sidin. Nah ini luar biasa lah apabila sampai Rasulullah itu nang hadir. Seperti guru sekumpul kan Sidin, banyak orang kalau nang melihat Rasulullah hadir di majelis Sidin. Artinya apa ya? Artinya Rasulullah itu senang. Musawat hadir itu kan senang benar Nabi. Lamun kita nih dipandang Sidin mungkin tumatan sana itu, ya umpam benar sudah. Musawat Sidin itu hadir, nah itu sangat luar biasa. Kemudian Ahmad bin Syaikhan Ba'alawi annahu kana qad dhahaba basarahu, keramat beliau bahwasanya telah hilang penglihatan Sidin. Ahmad bin Syaikhan, penglihatan Sidin hilang, ada melihat lagi. Falamma zarahu Muhammadan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka manakala beliau berziarah ke kubur Rasulullah, lalu Sidin tulak ziarah padahal mata Sidin buta. Asalnya kan buta.
Qasada rajulan faqiran minal awliya, beliau berniat hendak menemui seorang laki-laki fakir dan dia salah seorang wali Allah Ta'ala. Lalu Sidin mencari di situ, di kota Makkah situ, di kota Madinah, seorang yang fakir cuma wali. Nah, jadi wali ini kada berpilih Tuhan. Bisa orang sugih wali, bisa orang miskin wali, bisa juga. Bisa dasar orang alim jadi wali, bisa. Cuma kebanyakannya orang fakir ini wali, dasar alim juga. Nah, itu kebanyakannya. Memang orang fakir wali, memang dasar alim. Cuma sambatannya fakir, artinya kada sugih, itulah. Tapi alim, wali juga. Walaupun kada masyhur. Nya wali itu pian berataan di dalam kitab tu kadada nang hendak masyhur. Berataan wali hendak kesimpan berataan wali gitu. Terkecuali Allah nang memasyhurkan. Jadi mun Allah sudah memasyhurkan kada kawan lagi. Kenapa yuk jadi wali itu nak kada hendak masyhur? Karena wali itu barang yang sangat berharga. Wali itu. Lalu mereka lantaran larangnya nangaran wali itu kada hendak diketahui orang. Nah, itu kan jadi wali itu berisi prinsip mereka merahasiakan kawalian. Itu wali. Kada hendak masyhur, kada dirahasiakan, dan bahkan wajib bagi mereka merahasiakan kewalian itu. Kenapa? Karena nangaran wali itu barang yang paling larang. Itu sudah. Nangaran wali itu barang yang paling larang. Orang benar artinya. Dan paling sulit orang jadi wali. Makanya larang harganya memang sulit. 24 jam di Guru terbuka pendaftaran hendak jadi wali. 24 jam terbuka pendaftaran siapa aja yang hendak jadi wali. Dari nang mendaftarnya. Kenapa sulit? Nah, sangat sulit. Makan sedikit. Iya, guring sedikit. Bepandir sedikit, beribadah banyak. Anak orang jadi wali kita bepandir banyak, guring banyak, makan banyak, sahabat banyak, beribadah sedikit. Jadi sulit benar anak jadi wali ini. Larang lalu disembunyikan, mereka hendak bersembunyi. Karena barang yang larang itu apabila sudah tak keluar, banyak nang tahu, ada larang lagi harganya lainnya. Lalu bersembunyi. Lalu ada nang dimasyhurkan oleh Allah. Nah itu pasti. Kada kawan ada. Mun berataan besimpan, siapa lagi nang menyampaikan agama? Jadi harus ada nang dimasyhurkan oleh Allah. Lalu ada timbul manusia yang masyhur nang berisi karamat banyak. Nah, kada tahu indah lagi karena Allah sudah menandai seperti itu. Masyhur lalu ilmunya dimasyhurkan Tuhan. Padahal yang lain banyak saja nang alim. Cuma nang aran itu nang dimasyhurkan oleh Allah. Kada tahu indah. Jadi Ahmad bin Syaikhhan ini Sidin mencari seorang wali nang fakir. Karena ya Rasulullah alaihi wasallam kulla lailati Jum'ah. Dan adalah si wali nang fakir tadi tiap malam Jumat pertemuan bermimpi dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Orangnya kada masyhur, tapi tiap malam Jumat bermimpi lawan Nabi. Malam Jumat pasti bermimpi lawan Nabi. Apabila malam Jumat pertemuan lawan Nabi. Untungnya gini lah, untung ganda, ya Allah.
tiap malam Jumat memimpi lawan Nabi. Sekali ingin memimpi lawan Nabi itu luar biasa, sudah luar biasa. Dalam kitab Allah ciri orang yang memimpi Nabi itu bau harum awak. Ada orang kepada mimpi Nabi cium ketiaknya. Bau nyirawat. Lain kan kita mimpi Nabi itu lain. Orang tak mimpi Nabi itu bau harum. Kamarnya aja bau harum, apalagi orangnya. Ada si fakir tadi tiap malam Jumat memimpi lawan Nabi. Faqala lahu is'al Nabiy sallallahu alaihi wasallam al qabilta ziyarati, maka berkata dia Ahmad bin Syaikhan kepada laki-laki fakir nang wali tadi, tanyakanlah oleh engkau akan Rasulullah, adakah engkau terima ziarahku? Nah, jadi ujar si Ahmad bin Syaikhan, wahai orang fakir, pian wali Allah Ta'ala, pian rancak tiap malam Jumat memimpi lawan Nabi. Kina malam Jumat kina mun pian uring tamimpi lawan Nabi, tolong Pak takunakan lawan Nabi, ziarahku ini diterima Tuhanlah. Fa in qala na'am, maka jika Rasulullah mengata bahwa ziarahku diterimanya, seandainya pian kaina ketemuan Rasulullah lalu Rasulullah memandahkan bahwa ziarahku ini diterimanya, qullahu innahu yuridu an tafta'ih da'anai ainai liyara bihal Mustafa. Katakanlah oleh engkau baginya Rasulullah bahwasanya dia menghendaki dibukakan satu atau dua belah matanya supaya dia bisa melihat Rasulullah. Nah, kaina mimpian kaina ketemuan lawan Rasulullah, kaina katakan padahkan lawan Nabi bahwasanya aku berkehendak supaya Allah membuka akan mataku supaya jangan buta lagi. Kina mungkin ketemu Nabi, kina doakanlah kalau Nabi supaya mendoakan supaya dua mataku melihatnya sidin. Kan sidin buta di mata. Fayanumur rajul wara'a Rasulullah, maka ketika laki-laki fakir itu tidur, dia melihat Rasulullah memimpi pulang lawan Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rajul, lalu Rasulullah bersabda kepada laki-laki fakir itu, "Qul liwaladi Ahmad bin Syaikhan qabiltu ziyarati." Katakanlah oleh engkau bagi anakku Ahmad bin Syaikhan bahwa aku terima ziarahnya. Nah, untung benerlah ujar Nabi padahkan lawan anakku. Apa artinya ya? Ahmad bin Syaikhan ini karena cinta benar lawan Rasulullah dipadahkan Nabi sebagai anak. Itu orang sayang benar tuh. Padahal juriatnya jauh benar kalau lah cuma Rasulullah memadahkan anakku jasidin. Bila anakmu itu arti sayang benar Rasulullah lawan Ahmad bin Syaikhan. Padahkan lawan anakku Ahmad bin Syaikhan aku terima ziarahnya. Wa sayyidullah alaihi rabba'inaika, dan selagi Allah mengembalikan penglihatan dua matanya. Lalu ketika laki-laki fakir itu mengilangi ke tempat Ahmad bin Syaikhan, dia kabarkan mimpinya itu bahwa ziarahnya itu diterima Rasulullah. Dan pada ketika itu fafutiha lahu ainai, maka terbukalah baginya dua penglihatan matanya sehingga beliau melihat rupa wajah daripada Nurul Mustafa, junjungan kita Rasulullah. Mudah-mudahan berkat rahmat daripada Ahmad bin Syaikhan, mudah-mudahan Allah bukakan dua mata kita sehingga bisa melihat wajahnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rasulna wa man qawiyya wa rasulna wa man qawiyya wa rasulna wa man qawiyya. Allahumma rasulna wa man nabiyya
تقبل الله منكم